Hai, perkenalkan sebelumnya namaku Erna. Di channel ini aku ingin berbagi tentang pengalamanku sebagai penderita kanker payudara stadium 3. Perjuangan yang cukup berat untukku dan sampai saat ini aku masih berjuang untuk bisa sembuh. Aku adalah seorang single mom dengan 3 orang anak. Aku mulai dulu ya cerita tentang sekilas kehidupanku. Aku berpisah dengan suami sekitar tahun 2021. Hal berat bukan karena perpisahan itu, tapi karena mesti menanggung cukup berat membesarkan 3 orang anak. Bersamaan dengan ibuku yang sakit parah, kemudian beliau wafat tahun 2023. Oh ya, setelah berpisah, aku dengan ketiga anakku tinggal di rumah orang tuaku. Kebetulan rumah orang tuaku agak besar, jadi aku mendapat bagian untuk aku tinggal bersama ketiga anakku. Agak terpisah dari tempat ibuku atau rumah induk dan saudara-saudaraku yang lain yang walau berdekatan. Bagianku tidak sebesar dan senyaman dibanding dulu rumah tanggaku sebelum kami berpisah. Tapi ketiga anakku tidak pernah mengeluh. Itu yang aku sangat syukuri karena kami tidak perlu membayar uang sewa. Dan kami ada tempat berlindung dari panas dan hujan. Karena dengan biaya pendidikan saja sudah cukup berat buat aku, apalagi andai kata aku harus membayar uang sewa rumah. Aku kurang paham apakah masalah-masalah yang menimpa kehidupanku itu yang menjadi pemicu sehingga aku menderita kanker. Karena beberapa pendapat yang aku sering dengar, bahkan dokterku sendiri mengatakan bahwa penderita kanker tidak boleh stres. Tapi mungkin aku merasa pendapat itu benar, ditambah pola hidup yang salah. Dalam keadaan stres, aku tidak peduli yang apa aku makan. Buat aku saat itu yang penting, aku tidak lapar dan aku mesti memikirkan kehidupan kami selanjutnya. Karena mau tidak mau perpisahan aku dengan suami membuat kehidupan kami berubah. Karena ada saatnya mantan suami tidak memberi uang untuk ketiga anakku sama sekali. Namun ada saatnya juga dia mau mengirim uang sesuai permintaan anak-anak. Keadaan ini membuat aku harus berputar otak, terutama saat anak pertama harus ujian akhir dan skripsi di kampusnya. Kemudian dilanjutkan anak kedua harus KKN, skripsi dan ujian akhir. Anakku yang ketiga harus masuk kuliah. Kami harus tetap makan dan kami juga harus tetap memikirkan untuk kelanjutan pendidikan. Tekadku anak-anak harus tetap melanjutkan pendidikan. Namun aku tidak bisa mengandalkan papanya yang kadang mengirim uang dan kadang tidak mengirimkan sama sekali. Aku melakukan usaha apapun karena di usiaku yang sudah tidak muda lagi, tidak mungkin aku kembali bekerja di kantor. Aku berjualan kue, berjualan kacang yang dititip ke warung, atau berdua dengan si bungsu membuat editan gambar untuk promosi. Tentunya jauh dari cukup. Jadi aku dan anak-anak berusaha untuk hidup seadanya. Itulah sekilas kehidupanku ya. Video berikutnya aku akan berbagi dan bercerita bagaimana awalnya aku mengetahui bahwa aku menderita kanker. Kemudian aku harus berjuang melawan kanker. Doakan aku kuat, doakan aku sembuh teman-teman. Juga buat para pejuang kanker lain yang di luar sana. Harus tetap semangat dan semoga kita semua lekas sehat.